Oke. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Ahmad terkait dengan perbedaan antara skripsi dengan tesis ya. Nah, ini kan memang sebenarnya kekhasan yang ada di Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini dia ada tiga istilah ya. Istilah pertama adalah skripsi untuk S1 sarjana, kemudian tesis untuk S2 atau magister gitu ya. Kemudian yang ketiga disertasi untuk disertasi untuk S3 atau doktoral. Sebenarnya sekarang yang S1, S2 itu sudah nggak ada sebenarnya. Yang kemudian itu adalah program sarjana, program magister, dan program doktoral. Wih, ini saya tinggal 10 menit lagi nih. Nah, perbedaannya apa? Sebenarnya tadi saya tidak menyebutkan bahwa perbedaan tipis, tidak. Justru perbedaannya ya sebenarnya sangat signifikan gitu ya. Jadi bukan hanya dilihat dari sisi variabel gitu ya, sisi variabel, tapi pertama justru dari sisi perbedaan mendasar antara skripsi, tesis, dan disertasi itu adalah dari kedalaman pembahasan gitu ya, dari kedalaman pembahasan. Kalau di S1 ya dia hanya mendeskripsikan ya, hanya mendeskripsikan atau menarasikan apa yang ditemukan di lapangan, yaitu sudah dianggap lulus gitu ya. Sedangkan untuk S2 magister maka dia harus ada unsur pengembangan dan juga inovasi ya, inovasi dan pengembangan, innovation and development dari teori-teori yang sudah ada gitu ya. Jadi dikembangkan saja. Nah, sedangkan di level doktoral ya, disertasi, di sana harus ada temuan teori baru ya, yang berbeda dengan teori-teori sebelumnya gitu ya. Jadi sangat berbeda sih, sangat berbeda. Kedalaman cara menganalisisnya itu berbeda, termasuk juga nanti variabel kalau dia menggunakan kuantitatif gitu ya. Kenapa? Kalau di S1 itu dia variabel hanya satu ya, karena hanya untuk latihan, dalam artian itu untuk agar mahasiswa itu memahami dulu ya regresi linear sederhana, bahwa X itu berpengaruh terhadap Y gitu kan. Jadi istilahnya itu kita anggap saja S1 kelas 1 gitu ya. Jadi dia yang penting paham dulu nih cara menghitung pengaruh antara X terhadap Y gitu kan ya. Nah, kemudian ketika dia naik ke level magister, maka dia harus ini bukan hanya satu ya. Misalnya tadi pengaruh puasa Senin Kemis terhadap kinerja seseorang gitu ya. S1 udah cukup tuh ya, tapi kalau S2 ya enggak, karena kinerja itu bukan hanya karena puasa gitu ya, tapi juga mungkin karena memang dia itu gajinya besar gitu ya, atau mungkin karena dia memang istilahnya itu ada pengawasan gitu ya, ada absensi gitu ya, kemudian mungkin ada juga pimpinannya dan lain sebagainya. Nah, itu berarti ke ilmu. Nah, sedangkan kalau S3 kalau hanya mendeskripsikan oh ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y, itu nggak cukup gitu. Kalau S3 itu harus apa lagi sebenarnya yang mempengaruhi itu ya. Kemudian apakah betul bahwa teori ini mempengaruhi ini gitu ya, harus dibuktikan, dan juga dicari apa lagi sebenarnya, harus ada dia menemukan variabel lain gitu ya. Oh, kinerja itu ternyata bukan satu, bukan juga dua gitu ya. Makanya ada yang mengatakan kalau dokter itu ya variabelnya itu 3 ke atas gitu ya. Sebenarnya bukan tiganya, tapi semakin banyak tool yang digunakan untuk ke ilmu pengetahuan itu. Oke, ternyata betul nih ini dari sisi ini karena Zoom-nya adalah Zoom gratisan, jadi masih ada 6 menit lagi. Ah, itu Pak Ahmad nih. Jadi bedanya itu bukan tipis gitu ya, tapi bedanya itu justru kelihatan ya. Misalnya gini, tadi ya saya punten ya ke Ustadz Aziz misalnya gitu ya. Tadi saya katakan kalau dia hanya mendeskripsikan pemikiran dari Ibnu Taimiyah tentang Al-Hisbah, itu dia levelnya S1 tuh. Karena dia hanya melihat
dia menganalisis, pertama mungkin dia membaca bukunya Ibnu Taimiyah, sudah dibaca bukunya Ibnu Taimiyah, dia udah menemukan, oh ternyata Ibnu Taimiyah itu ketika berbicara tentang hizbah itu adalah ini. Oke, sudah, itu berarti levelnya S1. Tetapi kemudian ketika kita mengembangkan pemikiran dari Ibnu Taimiyah gitu, bahwa oh ternyata pemikiran yang seperti ini kan sekarang udah nggak ada gitu ya. Sudah nggak ada, berarti harus ini kan harus dikembangkan apa berarti nih gitu kan ya, harus dikembangkan apa nih gitu ya yang sekarang ini. Jadi oh cuman kalau terima oh Ibnu Taimiyah itu berbicara tentang al-hizbah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian pengawasan pasar, kemudian juga memberikan kemudian itu ada takzirnya gitu ya, peringatannya sampai kepada hukumannya. Nah, kalau di Indonesia kan udah nggak ada gitu ya. Misalnya apa khalifahnya udah nggak ada, rajanya berarti kemudian berubah menjadi presiden, kemudian juga lembaga-lembaga yang hizbah juga udah nggak ada. Berarti apa nih di Indonesia? Nah, itu udah sampai ke level di situ. Nah, nanti kemudian ketika di level S3 berarti oke, Ibnu Taimiyah pemikiran al-hizbahnya itu seperti ini. Kemudian bisa dikembangkan di Indonesia itu bentuknya mungkin dia hanya satu atau dua di S2 ini ya. Tapi kemudian ketika S3 dia akan mengatakan bahwa oh ternyata pemikiran dari Ibnu Taimiyah itu memiliki relevansi yang kuat dengan satu teori yang kemudian dia ciptakan ya. Misalnya dia akan menemukan bahwasanya negara bertanggung jawab terhadap misalnya penimbunan yang terjadi di masyarakat gitu ya, atau mungkin bahwa harga di pasar itu menjadi tanggung jawab negara ketika memang pembeli itu dizolimi, ya dirugikan, atau penjual juga dirugikan. Nah, seperti itu ya. Jadi, oh berarti termasuk juga YLKI itu ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia misalnya gitu ya. Nah, kita kembangkan misalnya ada pemikiran, oh berarti bukan hanya hak konsumen itu bukan hanya sifatnya duniawi, tapi juga hak konsumen yang sifatnya itu ukhrawi. Gitu kan ya. Berarti apa? Berarti nanti kalau di masyarakat muslim yang kemarin kita sudah katakan tuh yang penting itu justru malah label haram gitu ya. Karena kebanyakan itu halal gitu. Jadi jangan sampai istilahnya itu masyarakat muslim itu oh ini halal atau haram nih gitu. Dia lihatnya yang padahal semuanya kan al aslu fil muamalati al ibahah gitu. Jadi harusnya kalau dalam di masyarakat muslim itu ya awalnya itu halal kecuali memang ada yang haram gitu ya. Yang haram kan tadi balik lagi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nah, jadi beda banget tuh antara skripsi, tesis dengan disertasi masing-masing level dari sisi termasuk juga nanti dari sisi objeknya. Kalau tes skripsi mungkin hanya satu desa gitu ya. Kalau tesis ya minimal itu kecamatan atau kabupaten. Kalau disertasi ya udah nggak zaman sebenarnya cuman provinsi ya standar itu ya minimal 2 provinsi. Jadi harus levelnya itu nasional dan internasional. Itu berdasarkan objeknya. Nanti berdasarkan referensinya ya apa untuk yang disertasi itu tidak boleh mengutip buku yang ditulis bukan oleh dokter. Nah, ini juga penting. Termasuk jurnal yang digunakan juga harus jurnal internasional atau jurnal yang levelnya itu bisa Sinta 2 atau 3 gitu ya. Sinta 4, 5, 6 itu tidak boleh digunakan di disertasi. Nah, seperti itu ya. Oke, 833 kayaknya ini udah mau habis nih 2 menit lagi nih. Pak Ahmad ada pertanyaan? Ada ini lagi? Nanti kita lanjut Kalau lagi. sebenarnya sih masih banyak karena apa ya? Karena di pemikiran saya sesuai ilmu yang saya punya, terus sesuai dengan saya pernah melakukan riset sebagai tenaga BPS dulu. Jadi riset itu memang harus dipakai dalam bentuk karya tulis. Nah, di karya tulis sendiri kan susunan itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan tesis. Jadi kalau dilihat dari variabelnya X1 di skripsi, variabel ada di level magister itu X-nya 2 atau turun lebih, dan di disertasi untuk program doktoral itu level paralelnya lebih dari 3. Sebenarnya mah kadang-kadang tidak seseorang yang jarang atau
yang tidak memang spesifikasinya bukan seorang peneliti, kadang-kadang dari judul pun kadang-kadang tidak bisa membedakan, ataupun dari Mhm. judul pun kadang-kadang kurang paham. Nah